warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses menggali mengangkut membuang di Hitachi saksi 110 mm. Kita akan menerangkan bagaimana bahaya yang timbul kalau menggali. Pertama adalah menggali itu adalah arem, bukan bucket, sehingga bucket jangan tenggelam. Itu yang harus dijaga. Tarik arem, angkat bom, tarik arem, angkat bom. Tidak boleh sekali bucket tenggelam. Bucket tenggelam ini apabila ditutup bucketnya bisa memungkinkan SK-nya, eskavatornya yang maju, bukan tanahnya yang terpecah sehingga bucket tertarik. Nah, kalau jadi bahayanya ini kalau kita tidak melakukan seperti tadi yang dilakukan ini, tarik angka bom, langsung turun bom, bagaimana tenggelam itu bucket lalu menutupnya. Nah, itu sangat bahaya sekali. Dan itu bisa, kalau misalnya landasan sangat sempit, hanya berjarak 10-20 cm sudah jurang, maka bisa terguling. Nah, itu bahaya daripada menggali ini. Di posisi menggali, ya ini hampir kita lihat bucketnya tenggelam. Jadi jangan sama sekali bucket tenggelam. Nah, biasanya dikumpulkan dulu banyak-banyak dengan posisi hanya sepertiga bucket tenggelam, dikumpul banyak-banyak sehingga muatan dan tanah yang ada di depannya bucket itu setelah ditegak lurus arem, maka baru ditutup bucket. Ingat, bucket ditutup ini dalam posisi tegak lurus arem. Jangan sama sekali ditutup pada saat posisi setengah atau belum tegak lurus, karena ini sudah dirancang stabil. Kalau dia stabil artinya, bayangkan ini kalau satu kubik ini kalau tanah kira-kira berat jenisnya 2, anggap 2. Kalau misalnya 2, maka 2 kali jarak ke central of gravity yang berada di daerah yang berputar itu, central swingnya, maka 2 kali kira-kira ini 4, 5 langsung 8 ton. SK yang seperti ini nilainya, beratnya ini sekitar 12 ton. Tetapi itu merata, tapi di titik central gravity ya mungkin seimbang. Jadi suatu saat lebih berat ini bucket terhadap center of gravity daripada beratnya sendiri 12 ton ini SK. Nah, sehingga SK-nya terangkat. Itu bahaya yang sangat utama daripada menggali. Sehingga keterampilan untuk menggali harus lebih ditingkatkan. Nah, demikian pula ini pada saat menyisir ini, keseimbangan daripada SK sangat dibutuhkan, karena menyisir ini adalah arem bucket lurus ke titik terjauhnya, ya, dan bekerja ke titik terjauhnya, sehingga agak berat dilakukan. Nah, titik bahaya yang ditimbulkan akibat menyisir ini adalah pertama, pada saat disisir ini tarik arem angkat bom harus dia pelan-pelan betul, karena kadang-kadang juga terpeleset menggali kalau misalnya lumpur seperti ini. Ini yang sangat berbahaya. Demikian pula meratakan memakai alas bucket sangat bahaya juga apabila terlalu tenggelam bucketnya. Nah, jadi stamina daripada operator, skill, pengetahuan bersatu, sehingga
dalam praktek menyisir meratakan ini semua selamat. Nah inilah, nah itu keselamatan. Kita katakan bahwa keselamatan itu, selamat itu adalah dalam bahasa undang-undangnya sesaat lalai celaka. Nah, sesaat saja ini tidak konsentrasi penuh, maka boleh jadi ada perubahan-perubahan gerakan, perubahan-perubahan tekstur tanah, perubahan-perubahan lingkungan, itu celaka. Kalau kesehatan itu adalah penyakit akibat kerja, lama tapi pasti. Itu menyebabkan kesehatan itu definisinya bahwa apa yang menyebabkan seorang pekerja itu mendapat penyakit akibat kerja. Nah, seorang operator begini nih, penyakit akibat kerja yang paling cepat yang dia alami nanti adalah ada yang disebut namanya penyakit layar sentuh. Apa itu layar sentuh? Dia disentuh baru balik, artinya kualitas pendengarannya menurun. Kita coba bayangkan ini, kalau misalnya kira-kira 16 jam ada di kabin dan mendengarkan suara engine seperti ini, hal yang safety yang dilakukan menurut peraturan itu 85 desibel, tidak boleh didengar selama 8 jam. Nah, kadang-kadang kalau sudah 16 jam begini tidak ada perlakuan bagaimana mereduksi ini suara, maka suaranya ya kualitas pendengaran akan menurun. Inilah yang harus dicegah oleh operator apapun, di mana alat berat ini, baik driver, hati-hati kalau sudah melebihi angka 8 jam dalam kabin, karena kualitas pendengaran itu akan menurun. Ya, sekarang sangat mudah untuk mendapatkan ukuran-ukuran kebisingan, banyak di aplikasi. Kita aplikasi langsung pencet keluar angka desibelnya suara itu apabila diletakkan dekat suara itu. Nah, inilah penyakit akibat kerja yang pertama. Yang kedua, penyakit akibat kerja seorang operator adalah cara duduknya. Bisa dia akan merubah bentuk tubuhnya kalau tulang paha dengan tulang punggung tidak tegak lurus. Bayangkan kalau itu terlaksana selama 16 jam per hari dan selama 5 tahun, tidak ada upaya untuk memperbaiki posisi duduk. Nah, itulah penyakit akibat kerja lama yang cepat akan datang akan pekerjaan itu. Nah, inilah pengantar daripada K3, kesehatan, keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan dulu, dan sesaat baru jangka panjang kesehatan kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.